Ini saya nemu ulatnya. Memang untuk menjadikan tanaman itu bagus ya, ini juga butuh ketelatenan untuk mencari kenapa daun tanaman tersebut itu robek. Ya, ini adalah masalah utama ya, masalah utama dari sekian masalah dari tanaman hias aglonema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga ya, yang pada bagian halaman dan terasnya di sini banyak sekali terdapat tanaman hiasnya. Dan untuk pertumbuhannya juga terlihat cukup bagus ya. Dan saya pastinya penasaran media tanam yang digunakan itu apa untuk menanam tanaman-tanaman hiasnya. Dan sebelum saya memulai mereview beberapa tanaman hias yang berada di halaman dan teras rumah, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan hampir ya pada setiap sisi teras ataupun halamannya itu full dengan tanaman hias. Dan terasnya ini menghadap ke arah timur, jadi ketika pagi hingga menjelang siang ya, ini full dengan pancaran cahaya matahari. Apakah ada perubahan ya pada warna daunnya? Saya bakalan mulainya pada bagian tanaman depan ini ya. Di sini ada tanaman hias, ada hortensia, kemudian juga ada Divenbasia white flame, juga ada tanaman hias Anthurium Mickey Mouse, juga ada tanaman hias Space Lily, ada Aglonema bigcroy, juga butterfly, juga ada heng-heng. Sepertinya di sini ya pada bagian daun dari tanaman hias tersebut, karena ini memang keberadaannya berada di luar rumah ya, tanpa adanya naungan, di sini mengalami kerusakan ya, dan saya bakalan mengeceknya. Dan di sini sepertinya keadaan daunnya ini tidak baik-baik saja ya, karena memang di Wonosobo ini sekarang sedang musim hujan ya, musim hujan, dan juga ada kalanya ketika beberapa hari itu musim panas yang menjadikan pada bagian daun dari tanaman tersebut ini seperti ini ya. Ketika sedang musim hujan ini mulai membusuk, kemudian ketika musim kemarau ataupun panas ini mengering. Jadi hasilnya seperti ini. Dan juga untuk warna daunnya juga kusam ya. Padahal ini bentuk daun-daun yang masih muda, namun keadaannya sudah seperti ini. Dan memang ya alangkah baiknya untuk penempatan terhadap tanaman-tanaman hias daun ini memang benar-benar berada di daerah yang teduh ya. Terkecuali dengan tanaman hias keladi ataupun puring ataupun miana, itu memang untuk mendapatkan warna bagusnya itu memang matahari sangat berpengaruh. Namun untuk jenis tanaman hias Divenbasia, Aglonema ataupun Anthurium, baiknya untuk penempatan terhadap tanaman-tanaman hias tersebut itu berada di daerah yang teduh, namun tetap terpapar dengan cahaya matahari, agar warna daunnya juga tetap bagus ya, namun keadaan daunnya tidak rusak seperti ini. Dan pada bagian halaman rumah juga terdapat beberapa jenis tanaman hias ya, seperti tanaman hias ada bougainville, kemudian juga ada Anthurium. Nah, ini juga di sini ya ada Anthurium kuping gajah yang keadaan daunnya juga seperti ini. Ini juga disebabkan karena yang jelasnya ya, ini keberadaannya ataupun penempatannya ini berada di daerah yang terbuka. Jadi warna daunnya ini kusam seperti ini. Juga ada Parijoto. Banyak banget untuk koleksi tanaman hiasnya di sini. Pada bagian halamannya juga ada bougainville, ada puring juga. Kemudian juga ada beberapa jenis tanaman hias Tradessetia, ada bromelia juga. Dan di sini untuk jenis tanaman hias puring ya, ini memiliki warna daun yang sangat bagus sekali. Karena memang keberadaannya ditaruh pada bagian sisi luar rumah. Memang untuk penempatan tanaman hias juga harus sesuai ya, sesuai kebutuhannya agar pertumbuhannya juga bagus.
Dan kemudian sekarang ini saya berada di bagian teras rumahnya. Di sini ada beberapa jenis tanaman hiasnya ya. Seperti ada tanaman hias, ini ada sansevieria. Ini sepertinya masuk jenis kekirki ya. Kemudian juga ada tanaman hias alocasia black velvet. Kemudian juga ada tanaman hias, ada keladi joker. Dan juga ada tanaman hias aglonema lady valentine. Dan di sini saya bakalan melihat media tanam yang digunakan untuk semua jenis tanaman hiasnya ya. Untuk jenis tanaman hias alocasia, di sini lebih menggunakan media tanam tanah. Dan kemudian untuk jenis tanaman hias aglonemanya, di sini juga sama ya, hanya menggunakan media tanam tanah. Dan apakah keladinya juga sama? Di sini untuk keladinya menggunakan media tanam tanah dan sedikit sekam. Namun sepertinya untuk penanaman awal ya, di sini hanya menggunakan tanah saja. Namun ini keadaannya memang kering ya pada media tanaman hias keladi. Padahal untuk jenis tanaman hias keladi itu media paling baik ya. Media paling baik itu menjaga sekali kelembapan pada media tanaman tersebut. Karena tanaman hias keladi ini bisa tumbuh dengan baik asalkan pada bagian medianya ini lembab. Kemudian juga di situ ada beberapa tanaman hias ya, seperti ada keladi Florida Sweetheart, ada bercak darah juga. Namun memang dengan kesibukannya ya, lagi-lagi ya, dengan kesibukannya yang menjadikan tanaman tersebut itu seperti tidak terurus ya. Memang bisa tumbuh namun tidak begitu terurus dengan baik. Pada untuk jenis tanaman hiasnya itu banyak banget ya. Kemudian pada bagian atasnya juga di sini ada beberapa jenis tanaman hias violses, begonia violses dengan berbagai corak warna bunganya. Ini juga sebenarnya sang pemilik sangat laten ya, sangat laten ataupun cinta terhadap tanaman hiasnya. Namun kembali lagi ya, ketika seseorang itu melakukan perawatan terhadap tanaman hias, karena juga kadang terhalang dengan kesibukan lainnya, itu juga akan menjadi seperti ini. Memang untuk menjadikan tanaman hias itu bisa tumbuh dengan baik, yang pastinya perlu perawatan ya. Dan juga di sini ada tanaman hias, ada aglonema bicroy. Di sini juga keadaannya sebenarnya rimbun banget, subur banget. Dan untuk media tanam yang digunakan juga di sini menggunakan media tanam tanah. Namun keberadaan daunnya juga seperti ini ya, gundul seperti ini. Sepertinya di sini banyak sekali ulatnya. Karena hampir ulatnya itu ya, hampir habis satu batang tanaman ini. Nah ini ya, ini saya nemu ulatnya. Memang untuk menjadikan tanaman itu bagus ya, ini juga butuh ketelatenan untuk mencari kenapa daun tanaman tersebut itu robek. Ya, ini adalah masalah utama ya, masalah utama dari sekian masalah dari tanaman hias aglonema. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias, penggunaan media tanamnya, dan penempatan ya. Penempatan itu sangat penting untuk tanaman-tanaman hias agar pertumbuhannya juga bagus, memiliki warna yang cantik juga pada bagian daunnya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.